Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Surutnya Waduk Juanda Jatiluhur Purwakarta imbas kemarau panjang malah jadi areal destinasi baru warga untuk berfoto. Kendaraan water cannon kepolisian tangani anarkistis masa pendukung salah satu calon presiden dalam simulasi keamanan Pilpres di Kota Bandung. Usai viral sampai ditolak Pemda dan Ormas, sampah di Pantai Loji Kabupaten Sukabumi akhirnya dibersihkan. Kita ke informasi selanjutnya. Warga dan tokoh masyarakat Desa Langensari Banjar protes soal pencurian berkas laporan pertanggungjawaban oleh aparat pamong desa. Warga kecewa karena 2 pelaku yang sudah divonis bersalah tidak dicopot dari jabatannya di Badan Permusyawaratan Desa dan Pamong Desa. Puluhan warga desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar mendatangi kantor desa untuk bertemu dengan pihak desa. Mereka protes terkait kasus pencurian berkas laporan pertanggungjawaban desa oleh aparat pamong desa. Mereka menyayangkan sikap aparat desa yang membiarkan pelaku berkeliaran dan menjabat sekretaris BPD atau Badan Pembangunan Desa dan Pamong Desa. Padahal pelaku divonis bersalah karena mencuri berkas LPJ desa dengan jumlah total 30 miliar rupiah dari tahun 2013 hingga tahun 2021. Warga meminta pelaku diberhentikan. Dijatuhi hukum itu masa tahanan luar 1 bulan Pak itu Pak. 1 bulan. Dan dijatuhkan untuk hukuman tipiring ataupun tindak pidana ringan Pak. Hasil dengan putusan sidang itu puas Pak? Kami jujur tidak puas Pak karena memang dari awal di situ disebutkan dari pihak pemeriksa ataupun penyidik itu sendiri menyampaikan tidak adanya satu berkas penting yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 43 2009. Dilanjutkan juga untuk kerugian kami tidak diikut sertakan dalam prosesi kehilangan itu dan juga dianggapnya pun juga itu bukan dari seorang pencuri tapi itu adalah orang biasa yang diperiksa dari penyidikan dari Kapolres Kota Banjar. Sebelumnya kedua pelaku adalah Manjo dan Henry mencuri berkas LPJ di ruang dokumen Desa Langensari. Mereka terlihat mengambil berkas yang dianggap tidak penting. Banyaknya berkas yang diambil membuat pelaku harus bolak-balik mengambil dokumen LPJ yang dianggapnya tidak berguna dan dijual sebagai barang bekas. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. KPU Daerah Purwakarta menerima kucuran dana hibah 40 miliar rupiah dari Pemkab Purwakarta. Dana itu untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 mendatang. Nilai dana yang diberikan naik 50% dari anggaran KPU Purwakarta pada penyelenggaraan pemilu kada sebelumnya. Sementara anggaran Bawaslu Purwakarta naik menjadi 10,5 miliar rupiah. Pemkab Purwakarta menjadi daerah kabupaten kota ke-11 di Jawa Barat yang resmi menggelontorkan dana penyelenggaraan pemilu kada 2024 dengan dana sebesar 40 miliar rupiah atau naik 50% dari anggaran pemilu kada sebelumnya. Dana itu akan diberikan 40% dari tahun anggaran 2023 dan 60% dari tahun anggaran 2024. Sementara untuk biaya anggaran pengamanan pemilu kada 2024 masih dalam pembahasan. Salah satunya untuk honor ad hoc atau beberapa item lainnya. Jadi kami ucapkan juga terima kasih dengan mudah-mudahan dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk pilkada serentak di 2024 itu berlangsung dan memberi manfaat untuk semuanya. Kalau untuk Bawaslu mungkin nanti ke Bawaslu. Ini berkurang atau bertambah Pak? Ada penambahan 50% dari penyerapan sebelumnya, kira-kira begitu. Beberapa waktu yang lalu sudah keluar surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang pendanaan untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Di mana di tahun 2023 ini pemerintah daerah harus mengalokasikan 40% dari total anggaran yang dibutuhkan, yang sudah disepakati. Jadi berapa yang dibutuhkan tadi itu disepakati dengan pemerintah daerah. Kemudian di 2024 nanti sebesar 60% dari kebutuhan anggaran itu.
Masa pendukung salah satu calon presiden bertindak anarkistis di lapangan Tegalega, Kota Bandung. Masa pun dipukul mundur setelah Polrestabes Bandung mengerahkan kendaraan water cannon. Peristiwa itu tersaji dalam simulasi pengamanan jelang pemilihan presiden 2024. 400 orang personel Polrestabes Bandung menghadang massa di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Rabu siang. Massa ini adalah pendukung dari salah satu calon presiden dalam Pilpres 2024. Upaya persuasif yang gagal mendorong polisi bertindak untuk menekan tindakan anarkistis massa. Kendaraan water cannon pun diterjunkan untuk membubarkan massa yang membakar ban bekas dan melempari bom molotov. Namun peristiwa ini hanyalah simulasi pengamanan pemilihan presiden yang diadakan oleh Polrestabes Bandung. Simulasi ini adalah bentuk kesiapan polisi untuk menghadapi potensi konflik pada tahun politik. Melaksanakan simulasi baik dari kegiatan yang masih aman sampai dengan kegiatan yang paling rawan, yaitu anarkis. Di situ kita latihkan latihan-latihan, tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh jajaran. Walaupun kita berharap kegiatan ini tidak akan ada di Kota Bandung, tetapi kita sebagai aparat kepolisian harus melatih simulasi jika sampai tahapan-tahapan ini terjadi di Kota Bandung. Selain pemilihan presiden, pemilu 2024 juga akan digelar pemilihan kepala daerah serentak termasuk Gubernur Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tak terasa, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dimulai 2 minggu lagi. Dukungan kepada masing-masing baca pres terus mengalir, termasuk belusukan bertemu relawan hingga tokoh-tokoh terkenal di Jawa Barat. Warga Priangan Timur berkumpul di Kota Tasikmalaya mendeklarasikan kemenangan Prabowo sebagai presiden. 1.500 orang relawan anak bangsa atau RAB menyatakan setia dan siap memenangkan Prabowo sebagai presiden 2024. Target kita se-Jawa Barat, khususnya target kita di Tasik ini tentunya kita semua relawan dari partai koalisi itu harus bahu-membahu, harus bersatu dalam rangka menangkan Pak Prabowo. Target kita di Tasik ini harus menang di Priangan Timur ini, karena dulu di sini itu basisnya Pak Prabowo, harus dikembalikan lagi untuk basisnya Pak Prabowo. Ketua RAB juga mengajak relawan untuk sopan dan tidak menghina calon lain dalam pemilu 2024. Acara deklarasi ditutup dengan penampilan biduan Cucu Cahyati. Sementara itu, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyambangi kediaman tokoh perempuan Jawa Barat, Popong Ocha Junjunan atau Cepopong di Jalan Cipaganti, Kota Bandung. Dalam obrolan, Cepopong yang juga seorang politisi senior Partai Golkar itu memberikan petua kepada Ganjar agar merangkul semua suku yang ada di Indonesia dan menjadi pemimpin yang amanah. Soalnya lamun tepupu gua datang ka dieu rek naonnya dan ikhtiar. Jadi kita doakanlah mana yang terbaik kata yang maha untuk beliau. Satu yang sangat filosofis adalah soal pimpinan, kontestasi politik, kandidasi itu sudah ada garis tangannya, ya, sudah ada takdirnya. Tapi namanya manusia wajib hukumnya untuk berikhtiar. Sebelum meninggalkan kediaman Cepopong, Ganjar Pranowo diberikan oleh-oleh makanan khas Sunda. Masih dari Kota Bandung, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menemui ratusan alumni Institut Teknologi Bandung ITB di Jalan Wastu Kancana Minggu siang. Pertemuan ini sekaligus bentuk komitmen alumni ITB untuk mendukung baca pres Anies Baswedan di Pilpres tahun depan. Sejumlah tokoh hadir dalam acara ngariung seperti aktivis senior Muhammad Jumhur Hidayat dan Bambang Widiatmoko. Para alumni ITB ini juga menyampaikan beberapa aspirasi dan gagasan kepada Anies. Selanjutnya hidangan makan siang akan diiringi musik dari teman kita. Ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk melakukan perubahan. Tadi saya sampaikan kita ingin agar kebijakan-kebijakan di Indonesia mengandalkan pada ilmu pengetahuan, mengandalkan pada metode ilmiah supaya dia benar-benar bisa meraih tujuan dengan efisien, efektif, memanfaatkan semua sumber daya. Pendaftaran Capres-Cawapres dibuka oleh KPU tanggal 19 hingga 25 Oktober tahun ini.
Saat ini baru Anies yang telah mendeklarasikan wakilnya Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sementara baca pres Prabowo dan Ganjar belum mengumumkan cawapresnya. Muhammad Rizal, Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Bandung dan Tasikmalaya. Sebanyak 2.176 perwira Polri dilantik di Sekolah Pembentukan Perwira Kota Sukabumi Rabu sore. Angkatan ke-52 Setukpa Lemdiklat Polri itu siap mengamankan pemilu 2024. Prosesi upacara pelantikan berlangsung hikmat. Kalemdiklat berpesan agar para anggota Polri bisa kembali mengabdi ke masyarakat dan menghadapi tantangan yang kompleks, terutama jelang pemilu 2024. Untuk pertama kalinya, pelaksanaan pemilu dan pilkada dilakukan serentak di tahun yang sama, sehingga akan jadi tantangan baru untuk menjaga keamanan dan demokrasi saat pemilu nanti.